Selamat datang semuanya. Perkenalkan, saya Ibnu Rashid. Saya dari Teknologi Rekayasa Internet, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, angkatan 2022. Nah, di sini saya akan membahas tentang security. Yang kedua, menindaklanjuti materi yang sebelumnya telah dikasih tentang keamanan pada jaringan wireless. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran praktikum kali ini adalah mahasiswa diharapkan untuk mengetahui nih berbagai cara pengamanan di jaringan wireless atau nirkabel. Yang kedua adalah mahasiswa dapat mengkonfigurasi keamanan jaringan wireless dan kombinasi keamanan khususnya dengan perangkat mikrotik baik WPA, PSK, dan WEP. Sebelum masuk ke inti dari uh, langkah-langkah konfigurasinya, saya akan menjelaskan sedikit nih tentang WP, WPA, dan PSK. WP sendiri atau bisa disebut dengan Wired Equivalent Privacy merupakan protokol keamanan yang dirancang untuk menyediakan tingkat keamanan yang setara dengan jaringan kabel. Meskipun pada kenyataannya keamanan sangat rentan terhadap serangan dari luar. WiP sendiri menggunakan enkripsi dengan kunci yang harus diatur pada router dan perangkat yang terhubung. Nah, WPA sendiri adalah Wi-Fi Protected Access yang dirancang untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada WP. WPA menggunakan enkripsi yang lebih kuat dan seringkali menggunakan kunci yang lebih panjang. Selain itu, WPA juga menggabungkan metode autentikasi yang lebih aman seperti PSK atau Pre-Shared Key dan EAP atau Extensible Authentication Protocol. Dah, apa sih itu PSK? PSK itu adalah Pre-Shared Key yang mengacu pada metode autentikasi yang digunakan dalam jaringan WiFi yang menggunakan kata sandi bersama atau kunci sebelumnya yang sudah disepakati untuk mengautentikasi perangkat yang mencoba terhubung ke jaringan tersebut. Seperti itu. Oke, di sini kita pindah ke rute untuk konfigurasi AP terlebih dahulu. Jadi nanti kita mengset identity name-nya sesuai dengan nama penggunanya. Nah, di sini kita juga akan pertama menambahkan IP address yaitu 10.10.10. Satu untuk AP bridge, lalu interface-nya WLAN. Karena kita ingin menghubungkannya di interface WLAN. Lalu kita menambahkan lagi menu DHCP server dan DNS. DNS sendiri digunakan untuk mengkonversi IP address yang sudah kita buat tadi dan lebih memudahkan aja untuk perangkat dapat terhubung dengan perangkat router tersebut seperti itu. Lalu kita ke DHCP setup untuk menambahkan DHCP secara otomatis atau dinamis. Nah, jika semua sudah selesai, kita akan pergi ke tampilan wireless, lalu pergi ke WiFi interface, dan kita menghidupkan WLAN satunya. Nah, pada security profile kita dapat mengkonfigurasinya sesuai apa yang kita inginkan. Tapi dalam lab 1 konfigurasinya adalah pertama name profile 1, lalu modenya dynamic keys, dan authentication types-nya kita centang yang WPA. Lalu yang unique case cipher dan group cipher itu semuanya dicentang ISCOM dan TKIP. Lalu WPA pre-shared key-nya akan kita setel dan nanti itu akan digunakan untuk menghubungkan router AP dan router station serta perangkat-perangkat lainnya menggunakan kunci WPA tersebut. Oke.
Di sini konfigurasi pada OTAP sebentar lagi akan selesai. Tinggal di sini security profile-nya kita dapat mengganti yang sebelumnya default menjadi profile 1. Lalu modenya ke AP bridge. Dan nanti setelah itu SSID-nya juga dapat diganti menjadi nama SSID yang dapat dikenali oleh beberapa perangkat yang kabel yang nanti akan kita sambungkan seperti itu. Nah, di sini SSID-nya akan saya tulis dengan Zaki step Acid. Nah, setelah itu kita akan beralih ke konfigurasi pada router station terlebih dahulu. Oke, kita dapat pergi ke sini. Nah, di sini hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengaktifkan WLAN satunya terlebih dahulu dan langsung kita pergi ke security profile untuk menambahkan profile yang diinginkan. Sama seperti tadi, dan pastikan WPA preset key-nya sama atau WPA PSK-nya sama dengan milik router AP. Nah, itu di sini WPA preset key-nya adalah WPA step utama step key dan WPA 2 preset key-nya disamakan. Lalu kita klik apply dan baru kita sambungkan atau bisa melalui menu scan, lalu pilih router AP yang tadi sudah kita konfigurasikan. Di sini ada mana ya, sebentar. Oh ya, sebelum itu kita harus mengkonfigurasikan lebih dahulu security profile-nya menjadi profile 1. Seperti itu. Ini agak kelupaan sedikit karena mengingat sebelumnya UTAP memakai profil 1 di sini. Sebentar. Oke, setelah kita mengkonfigurasi security profile-nya yang sudah benar dan menyamakan frekuensinya, tadi di OTAP sudah dikonfigurasikan juga frekuensinya menjadi 2452. Sebentar.
Oke, di sini sudah tertampak bahwa proses konfigurasi atau terhubungnya OTAP dan AutoStation sudah berhasil dengan ditunjukkan adanya tanda app di sini dan sudah connected to S. Oke, kita lanjut ke pemasan. Kita ke OTAP bridge terlebih kita pergi ke OTAP bridge lagi. Nah, di sini sudah ada registration. Nah, registration milik station tadi adalah 7C 214A3E A4FE. Nah, nanti dia akan dipindahkan terlebih dahulu ke access list ini. Sebentar. Nah, seperti yang bisa dilihat sudah dikonfigurasi frekuensinya. Lalu kita tinggal menunggu apakah registration di sini, karena sebelumnya dalam video tadi sudah terhubung, tapi dalam POV AP bridge di sini menunggu sampai terhubung terlebih dahulu dan pastikan di sini berstatus connected to ACE. Nah, di sini kita dapat copy to access list, lalu kita ke access list dan konfigurasi lagi tentang private pressure key. Nah, ini tujuannya untuk apa? Jadi sebelumnya kan sudah terhubung nih, sudah ada tulisan running dalam konfigurasi wireless. Nah, saat dipindahkan ke access list, perangkat AutoStation ini harus menghubungkan lagi ke TAP melalui password yang disetel pada access list tersebut di PSK. Jadi dia 2 kali dalam penginputan passwordnya. Nah, itu juga dapat berfungsi jika kita memiliki 3 device. Misalkan perangkat pertama itu makainya passwordnya 1234566, perangkat kedua 789101112. Nah, perangkat ketiga itu adalah kita acak 98765431 seperti itu. Berbeda perangkat itu juga dapat berbeda passwordnya. Nah, nanti pada proses konfigurasi pada AutoStation juga akan sama. Jadi kita harus kan sebelumnya tadi udah nggak running nih, udah nggak running. Nah, habis itu kita setting lagi di security profile, kita tambahkan lagi WPA preset key-nya, kita ubah lagi menjadi WPA 0 key seperti itu dan tunggu. Kita apply dan WiFi interface akan sudah running seperti itu, sudah connect. Nah, untuk memberikan IP address, kan tadi sebelumnya IP address pada AutoStation belum sama sekali ditambah ini. Nah, jadi nanti AutoStation-nya akan ditambahi dengan DHCP client oleh interface WLAN 1. Nah, bakal terlihat seperti ini. IP address-nya adalah 10.10.10.254. Nah, terus kita dapat langsung melakukan tes ping dengan ping
10.10.10.1. Nah, statusnya adalah sukses. Jadi proses konfigurasi pada workstation ini sudah berhasil karena sudah saling mengkonek antara satu sama lain. Nah, kita pindah lagi ke tab AP. Nah, pada proses ping di sini bisa dilihat 10.10.10.10.254 dan prosesnya sudah berhasil. Nah, karena ini sudah berhasil, kita akan lanjut ke tahap terhubungnya secara perangkat laptop maupun komputer itu sendiri. Nah, dapat dilihat di video yang ditampilkan seperti ini. Nah, di sini kita akan memasukkan terlebih dahulu password WiFi-nya yaitu WPA utama key. Lalu next. Nah, pasti nanti akan terhubung dengan internet karena saya dan Zaki tidak menghubungkan router AP di internet masing-masing. Jadi statusnya bakal internet, tetapi ini sudah tersambung di jaringan wireless. Nah, pada ini kan udah selesai nih. Jadi nanti di router AP bridge-nya akan dikonfigurasikan lagi masing-masing password dari berbagai konfigurasi dari berbagai perangkat. Nah, tadi sudah terhubung nih A0, F3, C1, F8, A9, 1C itu adalah MAC address dari PC router station tadi, seperti itu. Jadi nanti di sini dapat dipindah langsung ke copy to access list. Nah, ini nanti di sini akan ditambahkan private shared key-nya. Nah, itu kan yang tadi yang B869 itu kan WPA step 0 step key. Nah, jadi nanti yang ini akan install jadi WPA step 1 step key seperti itu. Nah, nanti juga akan ada berbagai registration lagi. Di sini ada 7C, 21, 4A, 3E, A4FE. Nah, nanti beda lagi dari private shared key yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Berbagai perangkat memiliki berbagai password untuk menghubungkan ke router AP seperti itu. Dan dapat lihat di video di sini. Sebelum kita tahu nih, kita mau tahu nih caranya mengetahui MAC address dari suatu perangkat. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini sama seperti awal WPA utama key. Nah, untuk mengetahui MAC address di sini dapat menggunakan CMD lalu mengetikkan ipconfig tanda atau lalu ketik all. Nah, di sini ada 7C, 214A, 3E, A4FE. Itu merupakan MAC address dari laptop Zaki. Nah, nanti kan itu harus di forget dulu. Kalau enggak, pasti otomatis akan terputus terlebih dahulu. Nah, untuk menghubungkannya lagi bukan pakai WPA utama key lagi, tapi di sini adalah WPA step 2 step key. Nah, sudah connected itu bakal sudah terhubung dan saat kita melakukan ping di situ sudah bisa dan sudah terhubung dengan IP dari router tersebut. Kita lihat ke PC-nya.
Kan tadi laptop nih, nah sekarang PC-nya. Nah, itu yang tadi yang A0 F3. Lalu kita connecting ke Zaki Acid lagi. WPA 1 key. Lalu sudah. Nah, dapat kita lihat, kita dapat ping 10 10 10 1. Nah, sudah bisa. Itu merupakan konfigurasi dari lab 1. Kita lanjut ke lab 2. Oke, tadi sudah mengkonfigurasi secara WPA. Sekarang pada lab 2 kali ini kita akan mengkonfigurasi sesuai yang diminta, yaitu WEP. Nah, kita melihat saat praktikum tadi. Nah, yang tadi sudah dibuat dynamic keys-nya itu kita ganti menjadi static keys required, dan kita isi K0-nya menjadi 40 bit WEP. Nah, kenapa kita memilih 40 bit WEP? Karena nantinya untuk memasukkan kunci tersebut kita dapat menggunakan angka sebagai passwordnya. Jadi kita tidak bisa istilahnya memasukkan password yang bukan angka seperti huruf, simbol seperti itu. Nah, ketika sudah mengkonfigurasinya, lalu kita klik apply. Lalu kita pergi ke lab station. Sebentar. Lab 2. Nah, oke, kita konfigurasi juga di sini ke security profiles. Terus kita tambahkan static keys required dan 40 bit WEP, dan masukkan password yang tadi sudah dikonfigurasikan, yaitu 1 sampai dengan 0. Nah, kita apply. Lalu kita masukkan lagi security profile-nya, kita defaultkan lagi, lalu klik profile satu lagi seperti itu. Nah, nanti akan berstatus running di WLAN satunya. Jika sudah, nanti akan dikonfigurasikan. Ini kan berarti jatuhnya sudah tersambung nih antara router AP dan router station melalui WEP, bukan WPA, WEP. Nah, kita konfigurasi lagi di router AP-nya. Kita lihat di sini ada registration, lalu konekkan ke access list. Lalu kita bisa konfigurasikan private pre-shared key-nya menjadi yang sudah disepakati oleh bersama seperti itu. Nah, jika klik apply, sebentar. Nah, saya sudah klik apply. Kita juga harus mengkonfigurasikan yang ada di router station seperti itu. Dan nanti hasilnya akan seperti ini, dan kita melihat ke WiFi interface akan berstatus running seperti itu. Dan bisa dilihat di new terminalnya lagi. Saya tuliskan ping 10 10 10 254. Sudah. Ping 10 10 10 254, maka akan menghasilkan sudah belum lebih time out sudah. Nah, fungsi dari private key yang 40 bit WEP ini juga itu sangat mempengaruhi dari PSK sendiri, karena
kalau misalkan kita tidak mengatur private key-nya sesuai 40 bit, itu tidak akan bisa menghubungkan kan, karena attestation juga cuman menghubungkan melalui yang security profile-nya doang. Nah, itu juga harus dikonfigurasikan melalui dengan password angka seperti itu. Yang bisa lihat di sini, karena kan yang memakai PSK itu cuma WPA, tapi WP tidak memakai PSK gitu. Nah, dapat dilihat di sini setelah kita mengetik 10 ping 10 10 10 10.10.10.254, maka akan menghasilkan dapat menghubungkan ke outer station. Kita lihat lagi pada lab kedua. Nah, di sini. Nah, kan di sini yang tadi sudah terhubung. Nah, jadi kan terhubung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Nah, saat melakukan private key yang tadi, yang bukan PSK tapi private key yang sudah dikonfigurasikan itu, maka kita perlu memasukkan ulang password enkripsi yang diperbarui tadi. Nah, passwordnya 121212121212 5 kali. Nah, dapat lihat dari web interface-nya itu running, dan saat kita melakukan ping ini masih tidak bisa karena tadi rute AP itu masih di PSK, bukan di private key gitu. Nah, habis itu kita dapat melakukan, di sini udah bisa ya 10.10.1. Nah, kita bakal mengonfigurasi atau menghubungkan PC dan laptop ke jaringan wireless yang dikonfigurasikan secara WEP. Nah, kita dapat mencari di sini Zaki Acit connect. Untuk menghubungkannya, klik network security key-nya yang sudah ditetapkan, yaitu 12345678990 terlebih dahulu. Jadi sistemnya sama kayak WPA, tapi kalau WPA menggunakan PSK atau private shared key, tapi WEP ini hanya menggunakan private key dengan konfigurasi 40 bit seperti itu. Nah, sama seperti tadi, kita harus mencari terlebih dahulu MAC address dari PC ini berapa. Nah, ini sudah ketemu A0, F3, C1, F8, A91C. Jadi nanti itu yang bakal kita pakai untuk mengetahui identifikasi suatu router ke router AP agar dikonfigurasikan WP seperti itu. Dapat kita lihat di sini juga. Nah, tadi kan ada 7C, 21, 4A, 3E, A4FE. Maka itu kita ubah yang sebelumnya di registration. Sebelum registration ini kita ubah kita pindahkan ke access list dengan cara klik kanan, lalu pilih copy to access list seperti itu. Nih, dan kita konfigurasikan di sini 40 bit WP dengan password yang sudah ditentukan seperti itu. Nah, kita dapat lihat lagi di sini, maaf dibolak-balik.
Nih, oh bukan di sini. Jadi di sini, ini. Nih. Oh, enggak. Jadi itu adalah video tentang apakah kita bisa mengkonfigurasinya sesuai dengan WPA atau tidak seperti itu. Nah, kalau di PC di laptop di sini sebenarnya konfigurasinya sama. Tapi yang membedakan hanya penggunaan PSK dan PShard hanya private key-nya saja seperti itu. Yang tadi sudah kita pindahkan dari registration ke access list, lalu kita atur perangkat beda-beda passwordnya seperti itu. Nah, itu dari sini juga ada seperti itu. Oh, maaf atas kesalahannya. Ternyata 7C214A itu milik dari laptopnya Zaki, bukan dari PC labnya seperti itu. Nah, ini kan sudah otomatis sudah berhasil nih. Sudah berhasil melakukan konfigurasi WEP. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana kita menginputkan router station ke router AP dengan password yang salah. Karena saat melakukan percobaan itu ada yang ketika salah tapi tetap terhubung. Nah, kami berinisiatif untuk membuktikannya juga dengan video berikut ini. Sebentar. Nah, ini ada ini 121.2.1.2. Akhirnya kita ketik jadi 098765431 yang harusnya itu kan untuk menghubungkannya terlebih dahulu 123 sampai 0. Lalu yang kedua itu 12-nya ada 5 kali seperti itu. Nah, ini kita klik apply. Memang nantinya akan terhubung, tapi pada konfigurasi ini itu memiliki nih registration di sini. Sebentar. Nah, kita dapatkan kan ini udah konfigurasi nih. Saatnya kita lakukan ping, maka statusnya akan timeout. Walaupun kita bisa menghubungkan WEP dari AP, walaupun kita bisa menghubungkan router station dan router AP dengan password yang salah melalui WEP, tapi kita tidak bisa mengkonfigurasinya atau menghubungkannya dengan melakukan ping misalkan. Kita ping dari router AP dan router station dengan password yang salah gitu. Jadi kita harus memasukkan password yang benar agar kita dapat melakukan ping antar router seperti itu. Nah, jika kita konfigurasi lagi 1.1.1.2-nya dan kita lakukan ping lagi, akan hasilnya seperti ini. Berhasil. Jadi konfigurasinya sudah selesai di lab kedua, yaitu konfigurasi keamanan 2 tentang WEP lab 2 seperti itu. Kita lanjut ke lab ketiga. Oke, kita lanjut lagi ke lab yang ketiga. Pada lab ketiga itu sendiri, sebentar. Itu terdapat banyak percobaan. Karena nantinya kita akan mengkonfigurasikan sesuai dengan manajemen protection. Manajemen protection ini yang saya dapat simpulkan dan menurut pandangan saya itu adalah kayak autentikasi yang kedua gitu. Jadi misalkan kalau ada pemberitahuan, misalnya kita mau melakukan login ke suatu email. Nah, kita bukan cuman memasukkan passwordnya, tapi memasukkan juga seperti kayak nomor telepon atau nomor email cadangan lainnya yang nanti akan dikirimkan kode seperti itu. Jadi manajemen protection ini berfungsi sebagai langkah keamanan yang kedua
atau setelah WPA dan WEP itu dikonfigurasikan seperti itu. Di sini ada OTAP allowed, client allowed, disable. Nanti saya akan jelaskan. Nah, kita ke OTAP. Sebentar. Oke, nah di sini pada security profile kita dapat menggunakan semuanya, mau dynamic keys, non static keys required atau optional. Tapi pada konfigurasi kami menggunakan dynamic keys. Nah, WPA preset key-nya dan WPA 2 preset key-nya itu disamakan. Nah, nanti yang akan kita konfigurasikan pada menu ini, menu Management Protection. Nah, nanti disesuaikan dengan tabel yang ada di lembar kerja praktikum ini. Apakah HTAP allowed dan client allowed seperti itu. Nah, di tes kita pencet allowed, dan saat kita memencet allowed, kita juga harus menambahkan password lagi untuk autentikasi yang kedua seperti itu. Kita dapat menuliskan. Nah, kita apply. Oke. Sebentar. Oke, kita lanjut ke yang router satunya, yaitu router saya. Nah, di sini kita juga menambahkan juga allowed management protection key-nya. Itu kita sudah sepakati dengan boleh 1 2 3. Nah, kita juga harus mengonfigurasi lagi. Jadi setiap pergantian management protection kita harus terus melakukan presetan security profile dari default ke profile 1. Lalu kita juga harus scan-nya lagi gitu. Jadi setiap perpindahan itu kita harus mengulang step tadi saya terurut seperti itu. Di sini kita connect lagi step achieve, lalu kita ke apply. Dan akan tuliskan sebentar lagi di sini akan running sebentar. Nah, ini sudah running. Pas kita tes juga bisa. Nah, lakukan konfigurasi tersebut secara berulang kali mengikuti ini. Tadi kan allowed. Nah, nanti yang kedua OTAP-nya allowed. Nah, OTAP client-nya disable. Kita bisa lihat di sini. Bentar. Sebentar. Kita pergi ke sini, kita matikan, kita disable. Ini allowed ya, saya maaf. Kita pergi ke yang di disable ini. Ini sudah disable dan sudah di OK. Nah, saat wave interface itu akan bertuliskan tentang ini. Kita ulangi step dari awal hingga akhir. Jadi kita harus men-scan lagi, terus menentukan security profile-nya seperti itu. Lalu setelah ada kata running, baru kita masukkan ini. Nah, saya tidak membahas semuanya, tapi saya akan menampilkan hasil dari tabel yang sudah kami isi. Berikut adalah tabelnya. Nah, di sini saat OTAP menyalakan management protection dan klien menyalakan management protection,
akan bertuliskan tentang running dan testing. Itu sudah berhasil. Yang kedua, allowed pada AP dan disable, tidak memakai management protection pada klien. Itu dua-duanya berhasil, baik running, tulisan F di situ, dan testing. Nah, kita lanjut ke AP yang dimatikan, lalu kliennya dihidupkan, itu dapat terhubung dengan dapat terhubung sesama. Terus yang keempat ada disable dan disable juga. Jadi ada dua disable, itu dua-duanya running dan dua-duanya testing. Dan for your information, ini adalah settingan manual atau settingan otomatis yang digunakan saat mengkonfigurasi WPA dan WP. Jadi kita tidak mengatur disable dan kita tidak mengatur manajemen protection pada AP dan klien saat konfigurasi WPA dan WP. Jadi sehingga kita dapat menghubung sesuai dengan status di sini, yaitu bisa dan bisa testingnya seperti itu. Nah, berbeda dengan yang lain, required ini adalah dimana AP meminta password dari router klien maupun itu router lainnya. Misalkan dalam satu jaringan ada 3 router. Nah, satu ini menjadi router AP. Router AP ini menyalakan mode required-nya. Jadi nanti saat mode required-nya menyala, dua router ini harus menyalakan required atau allowed dan memasukkan password yang sesuai dengan password yang ada di required management protection router AP. Dan dapat dilihat pada kolom terakhir, router AP required dan client disable. Jadi client itu gak pakai management protection key dan hasilnya tidak bisa running seperti itu. Dapat dilihat di lab 3. Sebentar. Ini. Nah, sebentar. Nah, saat kita mengganti, ini udah required statusnya. Sebentar, ini sudah bertuliskan status required. Nah, itu sudah berstatuskan required. Nah, saat proses konfigurasi dari router station, yaitu kita konfigurasi required. Sebentar, kalau station ke disable tadi. Nah, ini ada disable, terus kita apply dan oke. Nah, dia bakal searching for network terus-terusan, karena yang sudah saya jelaskan tadi, router station akan terus mencari router AP, tetapi dia tidak dapat terhubung karena kesalahan dari penginputan password. Dan router client kan nggak dipakai password, tapi router AP membutuhkan required management protection key-nya dari perangkat yang pengen tersambung seperti itu. Nah, pas testing ya hasilnya juga no to host, karena pertama dia belum running, dan dia belum terhubung dengan router AP, dan yang ketiga, protection key sangat diperlukan saat proses lab 3 ini, apalagi saat di section required seperti itu. Nah, buat lab 3-nya seperti itu, sebenarnya tidak terlalu kompleks yang saya jelaskan dibanding teman-teman saya nantinya. Tapi dalam video ini saya akan menjelaskan se-efisien dan se-efektif mungkin, sehingga audiens yang melihat video ini lebih bisa menangkap apa yang saya dapat seperti itu. Nah, tadi yang lab 1 sudah, yang WPA, WEP, dan yang sekarang ketiga manajemen protection yang memakai pre-shared key hanya WPA, yang WEP memakai private key, dan yang konfigurasi yang ketiga itu memakai manajemen protection key seperti itu. Begitu praktikum pada pertemuan keamanan 2 pada jaringan wireless atau teknologi nirkabel. Saya Ibnu Rashid.
mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan konfigurasi saat melakukan lab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.